Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Baik para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian setelah wadifah hailalah dan pembacaan manaqib. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah dan berkah. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita melanjutkan pertemuan pada malam Sabtu yang lalu, yaitu melanjutkan manaqib Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena penting sekali kita mempelajari manaqib, yang artinya cerita kebaikan-kebaikan seorang saleh. Dan keutamaan kita membaca manaqib itu adalah Nabi menyatakan jika dibacakan atau diperingati tentang orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, selanjutnya kita di sini berbicara tentang nasabnya Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma syurna fi zumrati abil faid At-Tijani wa amiddana bi madadi khatmil awliya'il kitmani. Para hadirin, para ikhwan rahimakumullah, kenapa di sini pada bagian pertama kita berbicara nasab? Ini sangat penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau menjelaskan tentang martabat nubuwah dan risalahnya, beliau juga menjelaskan tentang nasabnya. Jadi nasab beliau dijelaskan, di mana nasab beliau adalah nasab dari keluarga besar Quraisy, suku Quraisy, Bani Hasyim, Bani Kinanah, dan seterusnya, yang nasabnya bersambung sampai dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hal ini sangat penting juga kita berbicara nasab, karena nasab ini juga sangat-sangat menentukan terhadap pribadi orang. Kalau nasab tinggi, ya, kalau dikenal darah biru kan, itu biasanya cita-citanya tinggi. Kerjanya pun juga pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan. Adapun kalau memang, ya mohon maaf, kalau nasabnya rendah, maka tidak bisa jadi pemimpin orang banyak. Ya paling-paling ya jadi pemimpin ya satu kelompok, itu aja, itu pun kalau bisa. Ya, kalau di kelompok itu ada yang mempunyai nasab lebih gede, biasanya langsung minder, langsung berkurang PD-nya, tidak PD lagi untuk jadi pemimpin. Jadi sangat-sangat penting masalah nasab. Oleh karena itu, di antara yang dibahas pertama pada manaqib Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu adalah
nasab beliau yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari risalah dari Al-Faidul Rabbani. Amma ba'd. Adapun selanjutnya, fahadihi risalatum manqulatum minal kutubit tijaniyah. Maka inilah risalah, ya, mangkul, ya, yang dinukil atau cuplikan-cuplikan minal kutubit tijaniyah, dari berbagai kitab-kitab thariqah Tijani. Karena kitab thariqah Tijani itu banyak. Thariqah yang lain biasanya ya punya kitab paling banyak 2-3 sudah banyak. Tapi kitab thariqah Tijani bukan hanya puluhan, bahkan ratusan. Dari para ulama besar di berbagai kawasan negara di dunia, itu banyak di antara mereka menyusun manakib, ya, menyusun kitab-kitab thariqah Tijani dengan wawasan yang dia dapatkan dalam berthariqah, sehingga satu kitab dengan yang lain mempunyai cita rasa berbeda, walaupun yang diceritakan bersama, tapi mempunyai cita rasa berbeda. Kenapa? Yaitu menyangkut dzauqiyah masing-masing, ketajaman perasaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Bagaimana dzauqiyahnya tentang memandang Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana pandangan murid ini kepada Syekh? Ulama ini yang juga menjadi murid Tijani, bagaimana pandangannya satu sama lain? Mempunyai kedalaman yang berbeda dan keluasan yang berbeda pula, sesuai dengan kemampuannya dia memandang Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian bisa juga bagaimana mereka merasakan, ya, terhadap apa? Wirid thariqah Tijani, ketika berzikir, dari istighfarnya, dari selawatnya, dari la ilaha illallah, masing-masing itu mempunyai cita rasa sendiri. Kenapa? Karena lidah rohaninya berbeda. Kalau kita mempunyai lidah fisik yang satu sama lain juga berbeda, sehingga seleranya berbeda, sehingga makanan yang dimasak orang sama disuruh nilai kepada orang 10, maka orang 10 itu punya penilaian berbeda. Kenapa? Ya, kondisi fisiknya ketika dia merasakan makanan itu sangat menentukan. Contohnya, dari 10 orang ada yang lagi pilek 1. Lalu orang pilek makan enak enggak? Nah, ini sudah lain juga. Yang satunya kena sariawan. Ya. Kalau sudah kena sariawan lebih parah lagi, makanan seenak apapun dia terasa pedas, terasa nyeri di lidah. Ditanya enak, ya enggak enak. Kenapa kau makan? Terpaksa daripada lapar. Kemudian satunya lagi senang pedas. Ketika ada masakan yang enak, kata orang yang tidak senang pedas, kata yang senang pedas, oh kurang ini, kurang nendang. Kenapa? Tidak pedas. Ada yang tidak senang pedas, ketika makanan yang enak tadi pedas, dia akan mengatakan sayang kepedesan. Ini baru makanan fisik, makanan zahir. Lalu bagaimana makanan rohani? Bagaimana kita memandang seseorang? Contohnya, ada seorang perempuan cantik, bintang film, dipandang oleh si A begini, dipandang oleh si B begini, tergantung seleranya. Ya, orang yang punya selera agama, secantik kayak apa, tidak selera dengan bintang film. Kenapa? Dipegang-pegang orang lain. Iya kan? Sudah hilang, sudah seleranya. Kenapa? Ya orang yang punya agama itu seleranya tinggi, wirahnya tinggi. Tapi orang yang tidak punya agama seleranya kepada fisik doang. Yang penting cantik, udah bimbang.
Tapi orang yang punya iman, yang dimauin adalah mereka yang benar-benar setia kepadanya. Kenapa? Ya, wirah ini mengalir dari Allah Subhanahu wa taala ke lautan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala siap memberikan ampunan pada semua dosa segede apapun. Satu yang tidak ada ampunannya, syirik. Nabi siap memberikan syafaat kepada umatnya. Satu yang Nabi tidak senang apa? Kalau tolak-toleh dengan yang lain. Wali juga kayak gitu. Jadi kalau sudah tolak-toleh ke yang lain, malas sudah. Demikian juga kita dalam berthariqah, ini kita cukup berdoa satu kepada Allah, tidak minta kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak senang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya hanya kepada Allah. Dan la ilaha illallah, orang itu sudah benar-benar kepada makna dan hakikatnya. Ya, ini berbeda satu sama lain, penghayatannya berbeda, maka ketika melafazkan juga berbeda. Kenapa ada orang begitu ya ditegur ketika dia bertakbir langsung surut? Tadi takbirnya kencang, begitu ditegur langsung surut. Kenapa? Ya imannya berbeda. Tapi imannya yang kencang ditakut-takutin tambah berani. Ya berbeda. Tapi kalau imannya tidak kencang, ditakut-takutin langsung. Apalagi ditakut-takutin dipecat dari pekerjaan, wassalam. Pura-pura tidak iman lagi kalau ya, ini makanya penting kita mengkaji manaqib, ya, itu riwayat, biografi guru. Kenapa? Kita agar supaya tidak salah pilih. Kita penting sebagai umat Islam membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita tahu, dan dengan mengetahuinya bisa mencintai dengan sebaik-baiknya. Tak kenal tak sayang. Sehingga kalau ada orang melarang umat Islam membaca riwayat hidup Nabi, memperingati kebaikan-kebaikan Nabi, perlu dipertanyakan keislamannya. Sampai di mana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya yang banyak diserang hal ini. Kenapa? Ya, baca maulid ini membuat orang itu tambah senang dengan Nabi, tambah cinta. Ya, orang yang cinta ini berbeda dengan orang yang tahu saja. Kenal dengan senang, beda apa tidak? Beda. Kalau kenal ya kita bergaul sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah senang, selalu butuh, tidak ketemukan. Ini kalau sudah senang. Tapi kalau hanya sekedar kenal, ya ketika butuh, ya membutuhkan. Selesai. Oleh karena itu kita penting membaca maulid. Dan bagi seorang thariqah penting membaca manaqib, agar supaya tahu dengan sosok guru kita. Baik para ikhwan rahimakumullah. Jadi kitab Al-Faidur Rabbani ini adalah risalah itu kitab kecil aja. Mangkulatun minal kutubit tijaniyah, yang diambil, yang dinukil, dicuplik dari berbagai kitab thariqah tijaniyah. Fi ba'di khasa'isi sahibit thariqatil ahmadiyatil muhammadiyatil al-ibrahimiyatil hanifiyah, yang isinya berisi sebagian, bukan seluruhnya, baru sebagian yang disebut. Khasa'is, keistimewaan. Sahib, pemilik. At-Thariqah Al-Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Hanifiyah. Jadi nama Thariqah At-Tijaniyah adalah Thariqah Al-Ahmadiyah. Jadi At-Thariqatul Ahmadiyatul Muhammadiyatul Ibrahimiyah Al-Hanifiyah At-Tijaniyah. Itu nama lengkapnya Thariqah Tijaniyah. Fa'aqulu, maka aku katakan, huwa, beliau guru kita,
Sayyiduna, junjungan kita, pemimpin kita, Ahmad namanya, ya, guru kita, nama aslinya adalah Ahmad Ibnu Muhammadin, ya, anak laki-laki dari Muhammad. Jadi abah beliau namanya Muhammad. Al-Mulaqab Ibnu Umar. Jadi yang bermelakop ini berjuluk, mendapatkan julukan Ibnu Umar. Kenapa kok dikatakan Ibnu Umar? Karena Syed Ahmad, abahnya Syekh Tijani ini, orang yang paling keras memegang teguh syariat, tidak tawar-menawar. Dan beliau adalah seorang wali besar. Tidak mungkin wali anaknya bukan wali, tidak mungkin raja bukan anaknya raja, tidak mungkin. Jadi yang berani jadi raja biasanya keturunan raja. Jadi abahnya Syekh Tijani itu adalah Syed Muhammad yang dapat julukan Ibnu Umar. Kenapa kok dapat julukan Ibnu Umar? Ya, karena Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah orang yang sangat tegas memegang prinsip beragama. Ibnil Muhtar, ya, kakek beliau namanya Al-Muhtar. Ya. Syed Al-Muhtar ini, para ikhwan, adalah seorang wali besar yang mana beliau ini tidak boleh dilihat wajahnya oleh siapapun, sehingga beliau selalu berada dalam ruang khalwat. Ketika beliau datang ke masjid, mukanya mesti ditutup, sehingga tidak ada orang yang tahu seperti apa muka kakek beliau. Kenapa? Ya, kalau dibuka melihat muka orang-orang seperti itu langsung meninggal. Jadi pada martabat kewalian, ya, tingkatan kewalian itu ada, ya, dalam satu riwayat disebutkan pada 122 tingkat. Martabat kewalian ini dari paling bawah sampai tertinggi itu ada 122 tingkat. Kemudian jika seseorang itu sampai kepada martabat tingkat 72, jadi ketika dia menampaki naik terus seperti seorang tentara, naik pangkatnya, ketika mencapai martabat tingkat 72, maka pada kondisi ini asror wajah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, melalui wajah ini memancar cahaya mahabbah. Cahaya mahabbah yang membuat orang itu yang memandangnya cinta kepada Allah. Makanya orang kalau dekat dengan aulia merasa tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya. Apa tanda-tanda kewalian? Ada sahabat tanya kepada Rasulullah ketika turun ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Manil auliya ya Rasulullah? Siapa wali itu ya Rasulullah? Jadi sahabat tanya setelah dijelaskan oleh Al-Quran. Karena ada umat Islam yang tidak percaya dengan adanya wali. Yang tidak percaya berarti ya tidak percaya dengan Quran, dan juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, siapa yang disebut wali itu ya Rasulullah? Nabi menyatakan, man idza dzukira dzakarallah. Orang yang jika disebut saja namanya kamu ingat kepada Allah. Disebut aja namanya, orang yang mendengarkan namanya dia nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ingat Allah. Itu namanya wali Allah. Ada orang kalau disebut namanya langsung ingat dengan kekayaan-kekayaan. Siapa? Yaitu wali di bidang kekayaan apa? Businessman.
Oh, kalau disebut Onassis, Christopher Onassis, Raja Minyak Internasional orang Yahudi, maka oh Onassis, oh Raja Minyak. Kan begitu. Ketika disebut nama, ingat dengan kekuasaan, berarti dia wali Allah di bidang kekuasaan. Walinya Allah juga, tapi di bidang kekuasaan. Karena Allah yang ngasih. Sehingga ketika disebut namanya, ingat dengan kekuasaan. Contohnya sekarang kita nyebut Jokowi, ingat dengan Pilpres. Nyebut Prabowo, ingat Pilpres. Kenapa? Ya mereka berdua ini adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuasaan dan sedang berebut kekuasaan. Sehingga kalau dengar mereka, kita ingat tentang kekuasaan. Ada ya, ketika disebut namanya yang diingat barang-barang ya serono, barang-barang apa namanya? Ya, barang-barang yang tidak baik. Hal-hal tidak baik. Coba disebut namanya artis ini, oh disebut ini, oh ingatkan dengan hal-hal ya. Tapi yang disebut walinya Allah secara khusus adalah disebut namanya orang itu ingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wali Allah. Jadi wali Allah ini ketika mencapai martabat ke-72 tingkatan dibuka oleh Allah, sehingga orang yang memandang tidak mampu ya. Siapapun yang memandang langsung senang dengan dia ya. Dan senangnya karena Allah ya, bukan hanya senang urusan ini, senang karena ingin mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala darinya. Dilihat langsung timbul mahabbahnya, dan ruhnya tidak mampu lagi nampung mahabbah yang datang. Sehingga karena puncaknya itu ruhnya loncat. Jadi kalau sudah lewat dari martabat ini, ya dia ditutup kembali oleh Allah sehingga orang bisa memandang dengan aman. Seperti itu. Jadi di antara aulia yang mencapai ini Syekh Badawi, seorang wali besar dari Mesir. Kenapa kok dikatakan Badawi? Ya, kata Badawi itu berasal dari kata Badu. Apa? Badu orang kampung di Arab. Apa yang biasa penggembala di padang pasir. Kan kondisi padang pasir kayak gitu, maka mukanya ditutup pakai sorban. Tinggal matanya doang yang kan itu kayak gitu. Maka disebut Badu. Orang-orangnya Badui, Badui itu orang kampung. Orang Badui itu ya orangnya orang Badui artinya orang kampung. Badu kampung, kampung di Arab di pedalaman padang pasir. Jadi Syekh Muhammad Badawi itu adalah orang yang selalu menutup wajahnya. Kemudian ada murid beliau yang sangat-sangat setia, minta dengan hormat ingin melihat wajah beliau. Ya, sudah tidak mampu, penasaran muridnya ingin tahu wajah gurunya. Tapi kata Syekh Badawi, kamu tidak akan mampu memandang wajah saya. Nah, kalau kamu maksa, ada taruhannya. Apa Syekh? Kamu akan mati seketika. Enggak apa-apa. Ya karena orang kalau sudah cinta, nyawa dibuat pertaruhan. Ya begitu dibuka hijab apa? Sorbannya yang nutup wajah beliau, langsung rohnya langsung loncat dan mati seketika. Jadi kakeknya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, yaitu Al-Muhtar, orangnya seperti itu. Ibni Muhammad, Ibni Ahmad, Ibni Muhammad jadi putranya Ahmad, putranya Muhammad. Wa huwa awwalu man nazala min haula'i sadati bi'aini mati. Jadi kakek buyut di atasnya buyut apa cagak ya? Ya itulah buyut di atasnya buyutnya Syekh adalah orang pertama yang bermukim di Ainu Madi, ya, yang hijrah ya, dari Madinah, keluarga Nabi, ya, di mana Nabi punya 2 keturunan yang secara khusus sampai dengan saat ini
keturunannya ini nyebar di berbagai belahan dunia. Al-Hasan kebanyakan keturunan Al-Hasan ini ke Afrika, ke Mesir, terus ke barat Mesir, ke Libya, ke Tunis, kemudian Aljazair, ke Maroko, Senegal, Mauritania, ke barat, ke selatan, dan ke berbagai penjuru di Afrika. Kebanyakan Al-Hasan, keturunan Nabi dari Al-Hasan. Kemudian yang Husaini kebanyakan dari Madinah ke Yaman, ke selatan, ke arah Yaman. Yaman, bahkan akhirnya ada yang sampai di Indonesia. Sehingga yang Habib-Habib yang ada di Indonesia kebanyakan adalah Al-Husaini. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya, jadi Syed Muhammad yang pertama kali menjadi mukim, ya, merintis daerah Ainu Madi tersebut, Ibni Salim adanya Said Salim Ibni Ain, Ibni Salim Ibni Ahmad Al-Mulaqab bil Alwani, ya, anaknya Ahmad yang mendapatkan julukan Al-Alwani. Ibni Ahmad, Ibni Ali, Ibni Abdullah, Ibni Abbas, Ibni Abdul Jabbar, Ibni Idris, Ibni Ishaq, Ibni Ali Zainal Abidin. Jadi dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ibni Ahmad, Ibni Muhammad An-Nafsiz Zakiyah, Ibni Abdullah, Ibni Hasan al-Mutanna, Ibni Hasan al-Sibti, Ibni Ali, Ibni Abi Talib karramallahu wajhah. Minas Sayyidati Fatimatiz Zahra, ya, yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini adalah suami dari putri Nabi Fatimah Az-Zahra, Al-Batul. Kenapa disebut Al-Batul? Coba apa artinya Al-Batul? Hah? Jadi sepanjang hidupnya beliau ini tidak pernah menstruasi. Jadi, makanya dia bisa langgeng wudhu terus. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, ya, setelah Nabi wafat, beliaulah yang memegang martabat qutbaniyah. Jadi satu-satunya wali kutub perempuan adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, di mana setelah Nabi wafat, qutbaniyah di tangan beliau. Cuma karena memang, ya, ada beberapa rahasia besar yang nanti, ya, kita cerita lagi di segmen yang lain. Beliau umurnya pendek. Setelah Nabi wafat, 6 bulan berikutnya beliau yang wafat. Pendek umurnya. Kenapa? Ya rata-rata kalau punya anak orang gede itu umurnya pendek. Jadi kalau punya anak orang gede itu kebanyakan umurnya pendek. Ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wafat sebelum Rasulullah lahir. Uminya wafat ketika beliau umur 6 tahun. Kenapa? Ada rahasia besar di situ. Makanya kalau ingin anak yang ini dan sebagainya, tapi terutama dalam martabat keagamaan itu biasanya ya harus ngalah biasanya. Sayyidah Fatimah bahkan oleh Nabi ketika beliau mau wafat sudah diberitahu, kamu yang pertama kali nyusul aku, kata Nabi. Kamu adalah orang pertama yang akan menyusulku dari keluargaku, kata Nabi. Maka setelah 6 bulan Sayyidah Fatimah wafat. Kemudian ketika dimakamkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, beliau sempat nangis di liang lahat. Kenapa? Ya, ternyata jenazah, ya, istrinya itu, ya, dengan pandangan basirahnya Sayyidina Ali ketika menguburkan istrinya, dia nerima jasad istrinya langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pertemuan yaqdah bersahi Rasulullah yang sehingga Sayyidina Ali tidak bisa menahan
air mata bukan karena kehilangan istrinya, tapi betapa Nabi menerima putrinya dengan kasih sayang di alam barzakh. Yang sudah dia melihat, ketika dia meletakkan jenazahnya Sayyidah Fatimah, ya, dia melihat langsung ya, jenazah istrinya ini langsung direngkuh oleh Rasulullah SAW. Jadi cuma pandangan rohani, orang lain tidak. Makanya ketika dia kelihatan menangis seperti itu, ditanya sama alasan, wahai Abah, kenapa kok menangis seperti itu? Jadi, dia membuka, aku melihat kakek menerima ibumu. Kemudian dilanjutkan para ikhwan. Jadi Sayyidati min Sayyidati Fatimah Zahra Sayyidati Nisa'i Ahlil Jannati alaihi salam, di mana Sayyidah Fatimah Zahra ini adalah penghulu wanita ahli surga. Jadi Sayyidah Fatimah adalah pimpinan wanita ahli surga alaihi salam, ibnati khairul khalqi wa sayyidihim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan semoga selawat dan salam tercurah juga kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wal muslimin, dan umat Islam seluruhnya. Allahumma syurna fi zumrati abil faidit tijani wa amiddana bimadadi khatil awliya'il kitmani. Jadi Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dari jalur abahnya itu adalah Al-Hasan, turunan Nabi melalui Sayyidina Al-Hasan. Walidatuhu, adapun ibunya, jadi kalau walid itu bapaknya, walidah ibu, walidah itu ibu, walid bapak. Wa walidatuhu, adapun ibu beliau radhiyallahu anhu, hiya ad-durratul masunah wal jawharatul maknunah. Ya. Ibu beliau adalah wanita yang bagaikan permata yang sempurna. Ya. Jadi durrah itu mutiara yang sempurna. Wal jawharatul maknunah, dan permata yang sangat langka. Kenapa? Ia kesalehannya. As-Sayyidatu Aisyah, namanya Sayyidah Aisyah bintu Sayyidil Jalil, putra perempuan Sayyid, seorang terhormat, Al-Jalil, yang mulia, Abi Abdillah, namanya Abi Abdillah. Sayyidi Muhammad Ibni As-Sanusi At-Tijani, yaitu Sayyid Muhammad putra As-Syekh Sanusi At-Tijani, ya, yang bergelar At-Tijani Al-Madawi. Ya, Al-Madawi ini karena dia berasal dari daerah Ainul Madi, orangnya namanya Al-Madawi. Cuma kalau sudah di Indonesia ini rancu, makanya orang Arab bingung kalau ada orang Indonesia namanya siapa, Imam Syafi'i. Ya. Jadi Syafi'i ini bukan nama orang aslinya, nama gelar tempat dia berasal. Itu kan ada namanya siapa, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bukan nama. Aslinya Imam Ghazali kan namanya Muhammad bin Idris Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini lakob, julukan yang menunjukkan dari mana dia berasal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nama daerah dia lahir. Cuma di Indonesia dijadikan nama siapa? Abdul Qadir Jailani.
Sorry, anaknya apa? Dadi apa? Ya, Dadi. Ya kan apa? Memang ya karena tidak tahu kalau itu adalah aslinya lengkong, julukan yang mengarah kepada daerah asal. Wa wulida radhiyallahu, di mana ibu beliau ini ya, garis keturunan ibu beliau ini ke Sayyidina Al-Husain. Jadi ya, jadi ibunya dari garis Al-Husain, bapaknya dari Al-Hasan. Jadi sama-sama apa, keturunan darah biru kanan kiri. Wa wulida radhiyallahu anhu bi'aini Madi, dan Sayyidi Said dilahirkan di satu kampung namanya Ain Madi. Sanata alfin wa mi'atin wa hamsina min hijrati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun 1150 Hijriah. Di tahun 1150 Hijriah. Jadi ini riwayat singkat, karena tadinya Al-Baitur Rabbani itu tebal. Akhirnya karena ketebelan sama Syekh Umar Baidawi disingkat-singkat, sehingga kalimatnya juga ya padat singkat. Dia lahir pada tahun 1150 Hijriah. Wa hafidhallahu anhu al-Qur'an hifdhan jayidan, dan beliau sudah hafal Quran dengan hafal yang jayyid, hafal yang sempurna, sangat bagus hafalannya. Ala syaihi Ar-Ridhal Amin, dari gurunya, mendapatkan hafalan dari gurunya ya, Ar-Ridha Al-Amin, yang ya orangnya penuh keridhaan dan terpercaya, Sayyidi Muhammad Ibni Hamawi At-Tijani. Jadi guru pertama Sayyidi Syekh di bidang Quran namanya Sayyid Muhammad Ibni Hamawi At-Tijani, di kampung itu juga. Umur radhiyallahu anhu sabu sanawat, ketika umurnya baru 7 tahun sudah hafal Quran secara sempurna. Nah, kita ngapalin 1 lembar aja bingung. Tidak karu-karuan, ditinggal berapa hari lupa lagi. Ya, beliau umur 7 tahun ditanya dari pojok mana hafal semua. Bahkan kalau ada orang tanya ya nanti ada, jadi seakan-akan di depannya ini ada papan aja, jadi semua pertanyaan itu sudah ada jawaban. Jadi tidak usah nyontek. Ya. Mengenai wali, wali itu ada yang ngatain ada yang namanya wali abdal, itu apa? Ya, ini ada pertanyaan dari Ustaz Kusairi tentang wali, ada wali abdal. Nanti kita bicarakan tentang martabat, nama-nama martabat kewalian. Itu ada nanti pembahasannya dalam kitab Jami Karamatil Auliya. Itu ada ini jadi ada wali abdal, ada wali al-autad, ada wali kutub, ada wali hawariyun, macam-macam banyak. Itu nama julukan masing-masing, di mana mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur beliau masih umur 7 tahun sudah hafal Quran dengan hafalan yang sempurna. Setelah itu beliau hafal Quran, summa istaghala bi talaqqal ulumil usuliyati wal furu'iyati wal adabiyah. Setelah itu beliau sibuk belajar. Talaqqa ini belajar kepada guru. Jadi kata talaki begini, ini talaki namanya. Jadi bertemu dengan gurunya, bukan belajar ke Syekh Google, bukan belajar ke WA, bukan belajar ke artikel-artikel di Facebook yang tidak ketemu judulnya kadang-kadang. Jadi kalau ingin dapat keberkahan ilmu, kan harus berguru. Ya,
Karena apa? Kita mendapatkan ilmu yang sama tapi gurunya berbeda, manfaat dan berkahnya berbeda. Ya contohnya, ya sebagai siswa maupun mahasiswa, sekarang kayaknya sudah dihapus ya pendidikan kewargaan negara itu dihapus kayaknya. Hah? Dihapus. Kewarganegaraan. Waduh. Ya. Kalau zaman dulu kita jadi anak-anak itu harus ngelontok. Jadi pendidikan kewarganegaraan. Ya Pancasila ya 5. Tidak ada Pancasila jadi 6, 7, tidak ada. Sampai di perguruan tinggi sama. Di UI ya Pancasila ya 5. Di universitas yang lain juga 5. Tapi kalau lulus UI beda apa enggak dengan yang lulus di fakultas yang lain? Sama-sama sarjana. Lulusan UI dengan yang lain berbeda. Kenapa? Berkahnya lembaga. Ketika ada dari mana? Lulusnya mana? UI. Oh, sudah keren. Lulus mana? Trisakti. Oh, keren. Lulus mana? Ya pokoknya yang ini terkenal namanya. Sekolah maupun perguruan tinggi terkenal seperti itu. Di sini pentingnya telaki. Ada orang pinter lebih pinter dari dosen UI, tapi dia tidak punya ijazah sarjana, bisa tidak jadi dosen? Dan diterima walaupun pintar. Makanya ini legalitas penting. Apalagi ilmu agama. Ya kalau ilmu umum aja perlu kita telaki dengan orang-orang penting. Ya, dengan telaki khusus, maka kita mendapatkan syahadat, mendapatkan ijazah, mendapat persaksian ini kuliah ini dan sebagainya. Demikian juga dalam agama, ya. Dia belajar kepada guru-guru ahli, ya, bila bitalakil ulum al-usuliyah, ilmu usul. Apa? Tentang keimanan, tentang akidah. Wal furu'iyah, dan ilmu furu', ilmu fikih dan berbagai macam perbedaan-perbedaannya. Ya ini. Karena ada orang merasa tahu agama tidak ngerti adanya ilmu yang pokok dengan yang cabang, sehingga langsung di kayak bulldozer. Akhirnya orang sirik semua, salah semua. Wal adabiyah, dan ilmu adab. Apa? Ilmu tasawuf. Jadi dari umur 7 tahun beliau sudah mempelajari berbagai macam ilmu. Hatta ra'asa fiha, kemudian sampai beliau menguasai semua macam ilmu. Qara ala Syekh al-Arif billah Sayyidi al-Mabruk Ibni Mu'afi al-Madawi at-Tijani, yang mana beliau telah membacakan, artinya menghafalkan dan menguasai melalui guru-gurunya Al-Arif billah Sayyidi al-Mabruk Ibni Mu'afiyah al-Madawi at-Tijani. Jadi gurunya namanya Ibnu Mu'afiyah al-Madawi yang berasal dari Ainul Madi at-Tijani. Qara alaihi mutasar asy-Syaikh al-Khalil, dan beliau juga belajar kepada Syekh Mu'afiyah ini kitab Mukhtasar asy-Syaikh Khalil, wal risalata, dan kitab ar-risalah, wal muqaddimah Ibnu Rusdin, dan kitab muqaddimah Ibnu Rusdin, wal akhdari, dan muqaddimah Ibnu al-Akhdari. Tsumma tamada fi talabil ilmi zamanan bi baladi, kemudian beliau selanjutnya menuntut berbagai macam ilmu di daerahnya, hatta hasalat minal ulumi mantafa bihi, sampai beliau berhasil menguasai banyak ilmu yang bermanfaat untuk beliau. Walahu ajibatun hasanatun fi fununil ilmi. Kalau beliau diundang menjadi narasumber, maka beliau bisa memberikan jawaban yang sempurna dan memuaskan dari berbagai macam cabang ilmu. Jadi bukan hanya ilmu agama fikih saja, semua cabang ilmu beliau kuasai.
Kalau kita lihat dari murid-muridnya, alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu murid besar Syekh Tijani abad 20, namanya Sid Idris bin Muhammad Al-Abid Al-Iraqi. Dan alhamdulillah saya ketika beliau sudah wafat, saya sempat sowan ke rumahnya dan bertemu dengan putranya, dan dari putranya ini ya saya mendapatkan tambahan banyak informasi tentang Sid Idris, di mana di Maroko mendapatkan julukan Imam Suyuti abad 20. Kenapa? Ya karena kealimannya. Beliau hafal Quran, konon tiap hari hatam 5 kali. Jadi konon tiap hari itu hatamannya 5 kali. Kita hatam berapa? Selawat Fatihnya konon sehari 50.000. Dan beliau guru besar, ngajar di Universitas Karawiyin. Guru besar, profesor doktor. Kemudian juga menjadi narasumber yang diundang kemana-mana, termasuk pernah ke Indonesia. Jadi kalau beliau, ketika beliau datang ke Indonesia, saya menyaksikan sendiri, alhamdulillah sempat ngaji kepada beliau. Beliau itu mengajarkan kitab Munyatul Murid. Kitab Munyatul Murid nadhar. Tapi beliau tidak pegang kitab, jadi sudah begini aja. Jadi jadi dijelaskan ini kalimatnya begini, nadharnya begini, maksudnya seperti ini. Terus. Jadi dengan umur setua itu, beliau wafatnya umur hampir 100 tahun. 99 kalau nggak salah wafatnya. Ketika datang ke Indonesia pada saat itu kurang lebih dari sini, dalam umur yang setua itu ya ingatannya masih tajam, jadi ngajar ya tidak pakai kitab, sudah ngajar begini aja. Jadi, malah yang terjemah yang buka kitab. Yang belajar sampai beliau ya menguasai berbagai fununil ilm, ya ilmu yang digandrungi pada macam banyak sekali mutolaah. Jadi sambil ya dalam kesehariannya dia menjadi orang yang senang baca, karena ya itu untuk nambah keilmuannya. Wa yadhkuru, baca kitab sambil berzikir. Wa yatakallam mana, sambil ngomong dengan jadi ada orang tanya tetap dijawab, tapi sambil berzikir, sambil pegang kitab dibaca untuk menambah wawasan. Nah, kalau kita begitu ngomong sama orang wassalam. Wa yaktubu, dan nulis. Jadi dia pun juga sambil nulis berbagai kitab dan artikel dan lain sebagainya. Wa yaktubu wa yumli 'alal ghairi, kemudian mendikte orang-orang lain fil 'ulumin nafi'ah, dalam berbagai ilmu yang manfaat. Min haditsin, baik ilmu hadits, wa tafsirin, dan ilmu tafsir, wa fiqhin, dan ilmu fikih, wa tauhidin, dan ilmu tauhid, wa ghairi dzalik, dan berbagai macam ilmu yang lain, karena beliau menguasai. Fa kullu man arada yas'aluhu, setiap orang yang ya. Jadi biar pegang juga kitabnya Al-Fathur Rabbani, dibagi-bagi biar ini. Dibagi-bagi Al-Fathur Rabbaninya, kitab manakibnya, biar sambil pegang kitab biar enggak ngantuk. Kalau boleh. Fa kullu man arada yas'aluhu, setiap orang yang ingin tanya kepada beliau, wa yaktubu, dan wa yaktubu anhu, dan mencatat apa-apa yang dari Syekh, yumli alaihi, kemudian langsung Syekh menjelaskan kepadanya. Min ghairi ta'amulin, tidak usah mikir-mikir lagi. Fi kulli ma arad, dari apa yang diinginkan. Jadi setiap orang tanya apapun langsung dijelaskan. Tidak usah mikir-mikir, tidak usah nginget-nginget, sudah langsung ada di filenya, langsung keluar. Kenapa ya? Memang beliau menguasai berbagai macam ilmu. Coba mana satu kitabnya itu satu, biar alamannya biar tak tunjukin. Masih di mukaddimah ini.
halaman 8 tengah-tengah. Wa kana radhiyallahu anhu yutali'ul kitab wa yadhkuru yatakallamu ma'an nas wa yaktubu wa yumli 'alal ghairi fil 'ulumin nafi'ah. Ya, di tengah-tengah agak ke bawah dikit. Min hadithin wa tafsir wa fiqhin wa tauhidin wa ghairi dzalik, dari ilmu hadis, tafsir, fikih, tauhid dan macam-macam yang lain. Fa kullu man arada ay yas'aluhu, dan setiap orang yang ingin tanya kepada beliau. Jadi wa yaktubanhu, dan mencatat darinya, yumli alaihi, maka Sayyidi langsung menjelaskan kepadanya min ghairi ta'ammulin, tanpa mikir-mikir, karena sudah menguasai. Kalau tidak menguasai kan antol-atole kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong berarti dia tidak menguasai. Jadi masih mikir. Kalau Sayyidi langsung begitu dia langsung ada jawabannya. Tidak usah nunggu-nunggu. Fi kulli ma arada, dari setiap apa yang dikehendaki oleh penanya. Ka'annahu lawhun baina ainai, bagaikan ada lauh, bagaikan ada papan di depan mata beliau. Laksana, kenapa? Ya sudah kayak baca aja sudah. Jadi kalau jelasin, oh kitab ini halaman sekian, baris sekian dari atas, kayak gitu. Wa tuhi walidahu radhiyallahu anhu fi yawmi wahidin bit-ta'un. Kedua orang tua beliau wafat dalam satu hari karena ada wabah. Jadi abah beliau sama uminya wafat dalam waktu sehari karena ada wabah. Ta'un itu wabah. Sanata alfin, pada tahun 1000 wa mi'atin dan 100 wasittina rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu anhum. Jadi wafat orang tuanya pada ketika umur beliau pada tahun 1166 Hijriah. Jadi beliau umur 16 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya dalam waktu satu hari. Wa baqiya Syekh radhiyallahu anhu ba'da intiqalihi ma lirafiqil a'la ala halati, dan Syekh radhiyallahu an tetap dengan kondisinya banyak belajar walaupun ditinggal kedua orang tuanya. Tidak langsung pas drop dan sebagainya, tetap dia semangat belajarnya tidak kendor. Mustaqilan bil ilmi, sibuk dengan ilmu. Darsan wa tadrisan, belajar dan ngajar. Wa ifta'a, dan memberikan fatwa. Jadi umur 16 tahun beliau sudah bisa memberikan fatwa. Orang yang bisa memberikan fatwa ini ya harus menguasai berbagai jenis ilmu dengan penguasaan yang sempurna. Disebut dengan mufti. Jadi umur 16 tahun sudah bisa berijtihad, dan ijtihadnya bisa dijadikan fatwa. Ya, kalau di Indonesia ada majelis fatwa MUI. Jadi tapi fatwanya hasil musyawarah bareng-bareng. Tapi mufti sejati seperti beliau, cukup beliau tidak perlu tanya ke orang lain. Maka setiap orang yang tanya sudah ada jawabannya. Ila ambala minal umri 21 sana, sampai umur beliau ya 16 tahun itu dia sudah bisa memberikan fatwa, dan beliau banyak sibuk dengan kegiatan belajar mengajar sampai umurnya 21 tahun. Jadi umur 20 tahun dia sudah menguasai, bahkan bisa memberikan fatwa dari 16 sampai 21. Jadi 5 tahun beliau. Jadi kalau dibilang Sayyidi itu bukan ulama fikih, ya keliru, karena beliau ini sudah menguasai berbagai ilmu
ya termasuk ilmu fikih dan macam-macam itu sejak mempelajari sejak umur 7 tahun sampai umur 16 tahun sempurna bisa berfatwa. 16 tahun sudah bisa. Dari umur 16 tahun sampai umur 21 tahun beliau menyibukkan sendiri dalam kegiatan ilmiah, belajar dan mengajar. Tumartahala ila nahiyatil Fas. Ketika umur beliau ya umur 21 beliau pindah ya, dari Ainul Madi, dari Jazair ke Fes, pindah ke Maroko, pindah ke luar negeri. Jadi umur 21 beliau pindah ke Fes. Fasami'a fiha syai'an minal hadits, kemudian beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, satakunu bil maghribi madinatu yuqalu laha Fas. Nanti ya kata Nabi, ini kan abad 12 Hijriah. Jadi zaman Nabi belum ada kota Fes, itu belum ada. Kata Nabi, satakunu akan ada Madinah, yaitu apa Madinah? Kota. Satakunu bil maghribi madinatun, nanti di Maghrib ya. Kenapa kok dikatakan Maghrib? Tempat terbenamnya matahari. Maghrib itu matahari terbenam. Disebut negara matahari terbenam karena apa? Setelah Maghrib, setelah Maroko ini laut Atlantik. Jadi laut lepas. Yang sangat jauh baru ada benua Amerika. Di sebelah utaranya Maroko ini benua Eropa. Jadi memang paling barat. Jadi kalau dikatakan barat, ya paling baratnya bumi Afrika itulah Maroko. Sehingga orang Arab menyebutnya Maghribi. Orangnya Maghribi. Jadi segala sesuatu yang bersifat yang berasal dari Maroko namanya Maghribi. Jadi ada asma Maghribi. Jadi asma yang ya berasal dari orang-orang Maroko yang bercetusnya. Dan terkenal Maroko ini, terkenal macam-macamnya, terkenal dengan kehebatannya, ya ilmu hikmahnya di situ. Termasuk juga ya Afrika itu daerah terkenal dengan ilmu hitamnya. Ya kalau di Indonesia ada orang main ilmu hitam di pasar sudah ada. Kalau di Afrika sudah umum mulai dulu. Jadi jalan-jalan ke pasar sambil nenteng kepalanya sendiri itu sudah biasa. Jadi pamer ilmu. Lah iya sudah biasa. Lah iya kepalanya dicopot, ditenteng itu sudah biasa. Lah iya memang terkenal itu. Makanya yang dilawan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu itu bukan hanya ini, termasuk melawan ilmu hitam, melawan kekuatan-kekuatan hitam dan sebagainya. Kemudian dan ini juga barokah dan karamahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, ya daerah-daerah ya, yang dilewati oleh beliau maka batal ilmu hitamnya. Langsung mentah ilmu hitamnya. Yang diantara karamahnya beliau itu daerah-daerah yang dilewati bersama beliau langsung batal ilmu. Jadi kan sama ada orang Arab, jadi ada anaknya Ikhwan dapat orang Arab. Kemudian tanya kepada saya, kemudian sampai sekarang masih jadi di otak orang Arab itu, oh orang Maroko itu mesti seperti kita kalau di Jakarta bilang oh orang Badui. Jadi kesannya seperti itu. Kenapa? Di situ juga ilmu hitam banyak. Terkenal. Iya. Sampai yang namanya kota Marrakesh, sampai sekarang itu di pasar ada transaksi ilmu asrar.
Jadi bahkan bisa dijadikan dijadikan souvenir dan bisa dipraktekkan, dijual. Umbral ya. Iya. Mahalnya. Jadi misalnya ada yang senang udah datang ke sana, belajar di sana, dipraktekkan di saat itu juga, ya. Itu. Jadi makanya ada namanya Asma Maghrabi yang itu. Cuma kalau saya kasih tahu yang beginian ini, orang yang Zawiyah pengen belajar begituan. Iya. Jadi Asma Maghrabi terkenal itu. Termasuk juga tentang itu asma khusus mahabbahnya, masya Allah. Kemudian kita lanjut ya, kalau ngomongin nanti tidak selesai. Jadi satakunu bil maghribi, akan ada kata Nabi kota ya. Madinatul kota di Maghrib, di daerah Maroko sekarang namanya Maroko atau Maghrib. Madinatun satu kota, yuqalu laha Fas, yang mana kota itu bernama kota Fas, atau sekarang orang sana nyebutnya Fes. Berarti ini hadis Nabi ya? Iya. Jadi sebelum ada kotanya Nabi sudah nyebutin. Ya, karena itu mukjizat kan, kalam nubuah. Cuma bukan ramalan. Kalau apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Bukan ramalan kayak kata Megawati. Karena dia tidak percaya dengan kenabian, tidak percaya dengan Tuhan, makanya akhirnya dibilang ramalan. Oleh karena itu hati-hati dengan orang kayak gitu. Apalagi ikut partai yang nanti ya, nganggap agama ramalan. Masya Allah. Jadi yang kalau umat Islam milih begitu haram hukumnya. Haramnya bukan apa? Yaitu keyakinannya tidak benar. Kumpul dengan tidak benar maka dianggap tidak benar. Contohnya kamu ada di rumahnya orang bandar narkoba, digerebek. Ketika ada di situ dianggap Anggotanya. ya, dianggap anggotanya. Walaupun datang ke situ bertamu pada saudara misalnya atau apa keperluan lain, ya, tapi ketika ada penggerbekan Anda ada di situ, ya diangkut juga. Minimal ditanyain kan gitu. Interogasi. Apalagi terindikasi, lama-lama kena. Oleh karena itu malaikat juga nyatet begitu juga. Oh, kumpulannya dengan begini, yusarul maru ma'manaba. Orang dikumpulin bersama orang-orang yang disenangi. Kalau tidak nyoblos, kalau tidak senang kan tidak mungkin. Nauzubillah, kalau nanti dikumpulin dengan yang tidak percaya kepada Allah gimana? Jadi bukan masalah ini sektarian, bukan masalah ini, tapi masalah akidah. Itu bahaya. Ini bukan ngomong politik, saya ngomong akidah. Dan Nabi menyatakan yusarul maru ma'man habba. Orang senang dengan siapa dikumpulin, senang artis kumpul artis nanti. Senang ulama, walaupun dia bukan ulama, kumpul dengan ulama. Oleh karena itu kita dengan Nabi, biar kumpul dengan Nabi nanti di akhirat kita wajib cinta dengan Nabi. Kenapa? Biar dikumpulin dengan Nabi. Cinta Nabi sering nyebut Nabi. Cinta artis doang yang bisa. Cinta pemain bola, wah sampai baju-bajunya nama pemain bola, di kamarnya foto pemain bola. Cinta aulia, ya juga foto-foto aulia yang ada di rumah. Cinta ulama, foto-foto ulama dan buku-buku para ulama. Cinta dengan pemain-pemain tidak benar, maka foto-foto tidak benar. Baik, disinilah letak yusarul maru ma'man. Penting kita hati-hati. Jadi Nabi menyatakan belum ada kotanya. Jadi ini 12 abad ya. Entah kota Fes itu pada beberapa Hijriah. Yang jelas Nabi menyatakan satakunu bil maghribi madinatun yuqalu laha Fas. Nanti di Afrika Barat itu ada kota namanya Fes.
aqwamu ahlil maghribi qiblah, dan orang-orang di situ ya sangat berpegang teguh dengan kiblat, artinya mereka kebanyakan mereka atau mayoritas mereka senang istiqomah sholat. Wa aktsaruhum sholat, kebanyakan sholat. Ahluha qaimun al-haq, penduduknya berpegang teguh dengan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, dan tidak bisa memberikan mudarat orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Artinya mereka dilindungi oleh Allah dari bahayanya orang-orang yang menentang. Yadfa'ullahum ma yakrahuna ila yaumil qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala menolak atau memagari mereka dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan kepada mereka sampai kiamat. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak disenangi, khususnya di fase ini. Kenapa? Di situ ada makbarahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi Allahumma syurna bi surrati abil faidin tijani wa amdana bi madadi khatmil awliya'il kitmani. Jadi ketika umur 20 tahun 21 tahun Syekh pindah dari Ainul Madi ke kota Fes. Kenapa kok pindah ke situ? Syekh milih kota Fes karena di kota Fes ini Nabi menemukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 12 abad sebelumnya Nabi sudah menjelaskan di Maghrib, di Maroko nanti ada satu kota yang bernama kota Fes, di mana penduduknya mayoritas orang-orang soleh, ya, orang sholat, orang soleh, dan mereka berpegang teguh terhadap kebenaran. Makanya Syekh pindah ke situ. Kenapa? Ya kita kalau ingin jadi orang baik, nyari tempat yang baik, nyari lingkungan yang baik juga. Ya, kalau kita walaupun orang baik tapi ada di lingkungan tidak baik, dianggap tidak baik. Coba ya, masih adanya kali jodoh, walaupun ustadz tinggal di situ, paling apa ustadz mana? Ustadz kali jodoh. Iya kan? Makanya penting kita milih tempat, itu penting. Jadi kalau kita milih tempat yang baik, walaupun tadinya tidak baik, terpengaruh oleh tempatnya, terpengaruh oleh lingkungan yang ada di situ. Makanya kita penting memilih tempat yang baik. Dan saya memilih tempat yang baik. Kenapa? Ada petunjuk dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menyatakan akan ada satu kota di Maroko, namanya kota Fes. Kemudian penduduknya begini begitu dan sebagainya, di mana mereka ini dapat perlindungan khusus dari Allah dari semua yang tidak menyenangkan. Lanjut? Atau masih ada pertanyaan? Sebelum lanjut? Ya. Hanya pakai tadi masalah tentang dikumpulkan bersama, sebenarnya kalau kita cinta kepada para aulia dikumpulkan dengan para aulia. Nah nanti di surga itu bareng bersama aulia itu pakai. Iya, di dunia dikumpul, di akhirat kumpul, termasuk di surga kan, surga itu akhirat. Ya maksudnya sama aulia itu. Iya, yang disenangi itu. Bahkan diantaranya janji keutamaan kita mengamalkan Thariqah Tijani, nanti di akhirat nanti menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetangga Rasulullah nanti. Beda bulan Ya. Ya, tapi penting bertanya itu biar jelas satu lingkungan. ya, lihat makinna kalau kata Nabi Ibrahim ya. Kenapa kamu tidak percaya? Percaya, tapi ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala di Quran kan, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan bangkai yang sudah mati ya. Jadi
Jadi bagaimana engkau akan menghidupkan mauta, jadi jasad yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai. Allah tanya pada Nabi Ibrahim, "Apalan tu'min? Masa kamu tidak yakin?" Qala bala. Saya yakin. Walakin lihat ma'inna qalbi. Tapi hati saya keyakinannya ini biar tenang. Karena kalau sudah melihat bukti. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh mengambil 4 burung yang disuruh dijadikan burger semuanya, dicampur. Setelah dicampur kemudian dibagi 4. Setelah itu diperintah oleh Allah ya diletakkan pada masing daging yang campuran 4 burung ini di 4 puncak gunung. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah disuruh panggil. Tapi sebelum panggil sudah diberi asma, yaitu Ismul Allah. Jadi kemudian suruh panggil, maka daging yang sudah dicincang, sudah karu-karuan kumpul 4 macam daging dan macam-macamnya sudah ya sudah jadi burger itu dengan telek-teleknya kumpul juga. Nah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala daging yang 4 ini kumpul jadi satu. Kemudian dalam seketika itu juga utuh kembali menjadi masing-masing burung yang 4 dan datang kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi penting tanya kayak zaman itu penting. Kenapa? Ya kan biar tenang dan tanya-tanya lagi. Dan yang lain juga dapat. Penting di sini dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis Nabi sudah menyatakan yuhsarul mar'u ma'aman orang akan dikumpulin bersama yang disenangi. Senang Nabi, kumpul Nabi. Ya otomatis kalau dengan senang wali, kumpul Nabi juga. Kenapa? Karena wali Nabi. Ya, para kekasih Allah dan Nabinya. Ya, kalau kita kumpul dengan mereka, ya kumpul dengan Nabi. Sebaliknya kalau kita kumpul senang dan orang tidak benar, ya kumpul juga dengan mereka. Ketarik. Kumpul dikata dan kumpul talim atau kumpul ngobrol-ngobrol sampai jauh malam. Kalau kira-kira kalau kumpul wali mau ngobrol sampai malam gimana? Ya kan otomatis minimal taklim kayak gini kan. Tidak ada ceritanya wali ngajak main sekak, tidak ada. Wali sekak wali. Tidak ada. Ada wali ngajak main ngajak nonton bola enggak ada. Jadi itu, jadi kata senang ya otomatis kan. Kalau kita kumpul dengan orang ahli bisnis, dia time is money bagi dia, waktu adalah uang. Sehingga kalau ada orang datang ke kantor perdagangannya, ada orang hanya untuk ngomong-ngomong, maaf ya saya ada kesibukan, mau meeting lah, mau apa kan gitu. Orang datang meeting itu tentang bisnisnya, di bidang apa? Ya di situ dia akan bicara. Ya seperti itulah manusia. Bisnis ya. Oh bisnis apa? Properti. Maka yang dibicarakan properti. Di telepon, di Facebooknya, grupnya, di WA-nya, yang dibicarakan itu. Kenapa? Ya itulah kehidupannya. Orang senang bola, yang dibicarakan bola sampai coba begini, tendangannya begini, coba dari sudut begini, sayang ini. Kadang-kadang itu komentarnya lebih pintar daripada pemainnya. Suruh main, belum main kakinya sudah copot duluan. Jadi kayak gitu. Pak Bakar gimana? Kalau diizinkan saya minta tolong Abah dikupas lebih dalam tentang Syekh Idris Pak. Oh itu. Konon katanya beliau bertemu dengan Rasulullah secara yah. Iya. Dan itu yang pernah saya dengar beliau sampai tidak menerima tamu karena hanya mengkoreksi hadis yang katanya beredar di masyarakat. Hadis ini disebut maudhu atau palsu. Oh ya, yang begitu itu Imam Suyuti. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti itu bertemu dengan Nabi dalam satu keterangan ya, dari surat yang dia tulis, karena dia pernah, Imam Suyuti itu Jalaluddin As-Suyuti pernah dimintai oleh seseorang untuk membela di pengadilan. Kemudian Imam Suyuti mohon maaf karena
beliau takut terhijab pandangannya dari Rasulullah SAW, di mana beliau pada saat dia kirim surat itu sudah 70 kali bertemu Yaqdah dengan Nabi untuk mengoreksi hadis-hadis yang dinyatakan palsu, dinyatakan dhaif. Ya, hadis-hadis yang seperti itu dikoreksi ulang sama beliau dan dicocokkan langsung kepada Rasulullah. Ya, cocokannya bukan mimpi, ya dengan yang yang seperti itu Imam Suyuti. Adapun Said Idris dapat julukan Imam Suyuti abad 20 karena punya kemiripan dengan Imam Suyuti. Kealimannya, keluasan ilmunya punya kemiripan. Dan beliau juga ya ketemu Rasulullah yang ya bukan hitungan ini ya. Jadi tidak ngitung-ngitung lagi, yang jelas setiap hari ketemu. Kemudian dalam satu yang banyak ulama yang Muqaddam Tijani Indonesia yang banyak bertemu dengan beliau ini Ki Ansori. Kan Ki Ansori sering ke Maroko. Kemudian Habib Ja'far, Kiai Maftuh. Ini yang secara khusus banyak berguru langsung dengan Syed Idris Iraki. Kemudian ketika beliau-beliau ini datang ke Maroko ketemu Syed Idris, ada tamu dari berbagai negara. Kemudian setelah itu di antara tamu Muqaddam ini ada yang dikasih ijazah ngelantik Muqaddam. Jadi karena ada Muqaddam tidak boleh ngelantik Muqaddam. Itu. Jadi ada Muqaddam yang hanya boleh mengijazah wirid saja. Ada yang wirid lazim saja, tidak boleh ikhtiari. Oleh karena itu ikhwan kalau minta wirid-wirid tidak semua orang punya. Dan kalau ngasih wirid ikhtiari tidak punya izin percuma. Ya, karena Anda punya izin. Jadi tidak semua orang, tidak semua Muqaddam punya izin memberikan semua wirid yang ada di kitab Tijani, tidak. Makanya coba Anda tanya ke saya, minta ke saya, tapi saya belum mengamalkan, saya belum punya izin memberikan, tidak saya kasih. Kenapa? Saya ngerti kalau kita memberi sesuatu yang tidak punya izin memberikan, ya bisa kembali kepada kita mudaratnya. Kalau kita memberikan wirid wajib dengan cara yang salah pun juga bisa kita yang kena, bisa batal muqaddamnya. Dan muqaddam ada muqaddam yang hanya bisa memberikan wirid, ada muqaddam yang bisa melantik muqaddam. Jadi yang bisa melantik muqaddam ini namanya muqaddam makthur. Kalau terbatas muqayyad makthur. Kalau tidak terbatas namanya mutlak. Mau ngelantik muqaddam berapa saja itu boleh. Itu namanya muqaddam mutlak. Kalau muqayyad, dia dapat izin melantik 4 muqaddam, hanya 4, tidak boleh lebih. Itu. Dapat melantik 10, hanya 10, tidak boleh lebih. Seperti itu. Ya. Ketika orang datang pada beliau, ada yang dapat izin kamu boleh melantik muqaddam 4 orang, satunya 10 orang, sampai yang tidak terbatas. Akhirnya Ki Ansori bertanya, memberanikan diri tanya kepada beliau, ya Sayyid, kenapa beda-beda? Si muqaddam itu dikasih 4, si muqaddam itu kasih 6 dan lain sebagainya. Kok beda-beda? Dan beliau memberitahu, saya memberi izin itu atas isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya mau ngasih, saya musyawarah dulu dengan Nabi. Dan Nabi ngasih isyarat. Itu ya dengan macam-macam caranya, ya isyarat dari Nabi sehingga beliau memberikan izin sesuai dengan isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu di antara masalah. Jadi ketemu dengan Nabi tiap hari, Yaqdah dengan Nabi tiap hari. Terus berapa kali? Wallahu a'lam. Karena ya tiap hari gimana? Berapa tahun dia yang Yaqdah dengan Rasulullah sampai umur 90 tahun lebih. Apa 98 gitu wafatnya. Jadi sampai mendekati akhir-akhirnya dia Ya tetap. Kabar Ya tetap
tambah kencang kan, tambah lama tambah kencang. Jadi itulah Sayyid Idris bin Muhammad Al-Abid Al-Husaini Al-Iraqi. Jadi ketemu Rasulullah ya banyak banget ya. Kemudian beliau juga banyak menulis kitab dari berbagai disiplin ilmu, ya, termasuk kitab Thariqah Tijaniyah banyak yang dia tulis. Kemudian kitab yang paling fenomenal dan menjadi rujukan sekarang dari tulisan beliau adalah Ar-Risalatus Syafiyah namanya. Nama kitabnya Ar-Risalatus Syafiyah, 2 jilid. Itu cukup detail menjelaskan tentang Thariqah Tijaniyah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau masalah Imam Suyuti itu Pak, ya, hasil pertemuan beliau mengkoreksikan hadis, itu apa beliau keluarkan kitabnya? Ini kan banyak memang ada, kan dia memang ahli hadis dan beliau banyak menulis kitab. Itu. Kemudian ya, kalau ada ya, tulisan para ulama mutakhirin tentang hadis, yang mana ulama yang lain mengatakan dhaif, kemudian ada kode disahihkan oleh Imam Suyuti. Sahih Suyuti, hadis tersebut disahihkan oleh Imam Suyuti. Ya berarti menurut ulama rawi hadis ya tentang rawinya itu ini yang hadis yang dhaif itu rawinya. Ya, ketika kenapa rawinya begini. Ya, oleh ulama hadis dhahir, oh ini lemah. Dikatakan kuat, sahih oleh Imam Suyuti. Kenapa? Dia mengatakan sahih, tanya ke Rasulullah, kata Rasulullah iya benar. Nah, kayak itu oleh Imam Suyuti diberikan sahih. Sehingga kodenya itu disahihkan oleh As-Suyuti, walaupun menurut ulama yang lain ya tidak sahih, artinya dhaif. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi kalau bertahun-tahun jadi orang Tijani nggak pernah mimpi Nabi ya kesalahan dia. Kalau bertahun-tahun tidak pernah mimpi Nabi, itu ada yang perlu dikoreksi itu. Ya, ada kabel yang kurang nyambung kali. Oleh karena itu, ikhwan, kalau ingin mendapatkan itu di antara kiat-kiatnya, ya kuranginlah lihat yang maksiat itu. Maksiat mata kan melihat Nabi itu kan mata apa? Mata batin kita. Ya, kalau mata kita sering melihat yang maksiat, nanti mata batin rabun, puncaknya buta. Jadi tidak bisa ketemu Nabi, tidak bisa melihat. Kenapa? Mata batinnya masih buta. Nabi bersama kita. Hakikatnya. Lah iya membimbing kita. Cuma karena mata kita ini buta, maka tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, ya jangan apa yang perlu kembali kepada kita, dikoreksi kita. Apa? Oh, mata kita sering melihat yang maksiat. Kurangin dulu sampai minim. Sampai tidak sama sekali. Ya kalau doyan melihat maksiat dia sampai salat Fatih berapa enggak akan nyambung. Ya. Karena ya kan seperti salat Fatih itu kan pupuk, ya kan. Jadi orang baca selawat ini pupuk. Tapi pupuk ini ya sangat tergantung mujarab tidaknya itu pupuk dengan kondisi tanaman yang dipupuk. Ya kalau tanaman yang dipupuk itu ya setiap hari ya diletakkan di tempat yang tidak memungkinkan untuk tumbuh, ditanam di pasir, tidak ada tanahnya, ya percuma. Dipupuk ya percuma, tidak akan bagus. Tapi kalau diletakkan ditanam di tanah yang bagus, dikasih pupuk, maka akan subur. Demikian juga hati kita ingin ketemu Rasulullah. Iwan Tijani ingin ketemu Rasulullah. Kenapa? Tandanya berhasil berthariqah itu sebenarnya bertemu Rasulullah.
Laumul busro itu dapat bisyarah, dapat berita gembira. Berita gembira terbaik adalah ar-ru'yatus shalihah. Ya. Di Quran tafsir di surat Yunus ayat 64 itu lahumul busro. Mal busro ar-ru'yatus shalihah. Apa busro itu? Ya. Ru'yah pertama mimpi dulu, mimpi yang baik. Loh, kenapa mimpinya kok serem-serem? Berarti ada yang nggak beres dengan kita. Ya. Tapi kalau mimpi pertama, ketemu muqaddam, mulai dah. Ya, kan berarti dia baru mampu ke sana hatinya. Itu setelah itu. Sudah lumayan berarti. Lumayan daripada tidak sama sekali. Kemudian ketemu para masyayikh. Nah, itu sudah lebih bagus. Sampai ya puncaknya ikhwan itu ketemu Rasulullah. Mimpi dulu. Mimpi ketemu Rasulullah biasanya ya seperti melihat di kejauhan itu ada orang berkumpul dan punya keyakinan Rasulullah ada di situ. Tapi kayak apa tidak bisa lihat. Tapi masih sudah mending daripada lama kelamaan tambah bersih, tambah dekat. Kemudian sampai dia bisa memandang Rasulullah, tapi karena mata masih belum rabun, belum sempurna pandangannya kepada Nabi. Ya, terus bagaimana? Ini ketemu Rasulullah tapi wajahnya si A. Artinya Nabi pinjam wajah orang saleh. Orang yang dipinjam itu tandanya dia dari wali Allah Subhanahu wa taala, dipinjam oleh Nabi untuk tampil pada kita. Kenapa? Yang bersangkutan hanya itu kekuatannya. Kalau melihat Nabi dia akan kuat. Bisa-bisa tidak bangun dari tidur. Nah, terus Sampai melihat berbicara apa? Dapat kabar dari Nabi. Pesan. Mau ngomong tidak kuat. Kenapa? Belum kuat lisannya. Ya, semakin banyak selawatnya, makin bersih dan sebagainya, nanti bisa menjawab, bisa tanya jawab dengan Nabi. Itu ada. Sampai ya puncaknya itu yang doa dalam kondisi sadar. Seperti itulah proses tingkatan-tingkatan orang yang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berita. Jadi dasarnya dari surat Yunus ayat 64. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bagi mereka berita gembira. Udah nyambung-nyambung, ya gimana? Kabelnya sudah disambung tapi setrum tidak jalan. Ada apa? Mungkin di dalam kabel itu ada yang putus. Makanya perlu dilihat. Ini apa? Atau sambungannya tidak beres, ada yang ganjel. Memang diputar tapi ada plastiknya ikut sehingga tidak sempurna. Ya, kemudian nyambung tapi koslet, begitu nyambung pas, ada kan? Ya, berarti ada yang salah dengan sambungan. Demikian juga rohani kita ketika mau disambungkan dengan Rasulullah, ya kalau tidak nyambung ini ya perlu ditanya dulu, ya, ada apa kok tidak nyambung. Ya, itu terutama satu membebaskan lisan dulu dari maksiat, dari ngomong yang tidak baik, bebaskan mata, bebaskan telinga. Sehingga hati kita menjadi bersih dari maksiat. Lama-lama setelah bersih, ya otomatis ya matanya mulai melek, mata batin kita, telinga batin kita akan melek, hidung batin kita akan terbuka, bisa mencium aroma-aroma. Sehingga ada orang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketemu orang, ini orang baik tidak baik dari aromanya. Dia pakai parfum yang mahal, itu tetap bau kalau sama ini. Kenapa? Ya aroma rohani yang dicium, bukan aroma fisik. Ada yang diberi kekuatan pada hidung rohaninya, ada yang dengan basirah, dengan matanya, ada yang diberi kekuatan pada telinganya sehingga dia bisa mendengar jarak yang jauh. Ada diberi kekuatan lisannya diberi kekuatan. Contohnya sahabat Umar bin Khattab, dibuka oleh Allah. Tentara Islam lagi perang di Yarmouk, perang dengan pasukannya orang Kristen di Yarmouk. Ya. Ketika itu hari Jumat, Sayyidina Umar lagi khutbah. Ketika Sayyidina Umar lagi khutbah, tiba-tiba teriak,
ya Syariah, ya pimpinan tentara perang Islam yang di Yarmouk itu adalah namanya Syariah. Langsung ya Syariah, coba. Ya dia kayak seperti ngelihat peta, kayak ngelihat apa? Ya seperti langsung ya Syariah, jawab. Dan Syariah mendengar. Sayyidina Umar ngomong dari Madinah. Nyambung ya. Nyambung liarmu. Jadi tanpa pakai HP, tanpa pakai Video call. sampai suaranya. Kalau video call. Iya, tak usah video call. Kalau perang gak urus sih. Jadi video call itu sebenarnya belum canggih dibanding para wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah nyambung tanpa melalui itu. Kenapa? Ya hatinya sudah nyambung, gelombang rohaninya ini nyambung. Sehingga bisa mendengar, bisa melihat ya di kondisi yang sangat jauh. Lain negara, bukan di Madinah ke Yarmouk itu perjalanan berhari-hari, Tidak ada bulanan batasan, baru sampai zaman itu. Sayyidina Umar ketika ngelihat pasukan kepepet langsung dipimpin dari Madinah. Ya Syariah, Jebal. Syariah itu naik ke gunung. Naik ke gunung selamat tentara Islam. Dan mereka mendengar suara Sayyidina Umar yang dari Madinah. Pulang sampai di Madinah, ramai. Dapat perintah langsung dari khalifah seperti itu. Dari Amir ini. Dan itu namanya karamatul auliya. Para sahabat itu wali semua. Ya, kalau Nabi namanya mukjizat. Baik. Sudah cukup? Ya, ternyata sudah jam 10:30 ini. Moga-moga yang kita bahas ini manfaat, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi karamati Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli fi surrati Abdul Fadil Tijani wa amiddana bi madadi khatmil awliya'il rahmani bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.